Malam ini saya bertemu dengan mantan pemain sirkus yang dulu ketika masih usia 3 tahun, bahkan ini ada yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun, itu diambil oleh Oriental Sirkus. Dia ada Mbak Lisa, ini Mbak Butet. Mbak Lisa ini 3 tahunan, Mbak Butet lebih kecil, sehingga sampai nggak tahu dia ini usianya berapa, nggak tahu keluarganya siapa, diambil oleh Oriental Sirkus dan dilatih seperti melatih hewan. Bahkan seringkali disiksa kalau ada kesalahan. Mereka harus berlatih untuk menggunakan giginya ketika bermain akrobat. Lalu ini tadi saya ditunjukkan oleh suaminya kalau tulang belakangnya ini sakit, rusak. Karena apa? Karena dulu mereka harus jadi gadis plastik yang ditekuk-tekuk, dipaksa. Nah, dan itu tidak dibayar sampai usia sekitar 15-17 tahun. Baru setelah usia 17 tahun mereka dapat uang saku Rp5.000 1 bulan, itu Rp5.000 1 bulan. Itu pun sebenarnya sangat menyesakkan hati. Kenapa? Karena mereka dicabut dari keluarga. Nggak tahu mereka anak siapa, nggak tahu siapa kakaknya, ibu adiknya dan sebagainya sampai sekarang. Sehingga Bu Butet ini kalau saya tanya apakah betul dari Sumatera Utara, nggak tahu. Dia hanya dikasih nama Butet gitu aja di waktu di Oriental Sirkus. Tapi aslinya dari mana? Mungkin malah dari Jakarta. Begitu pula Bu Lisa. Bu Lisa ini juga tidak tahu aslinya dari mana. Sampai akhirnya kenal sama mantan pacarannya juga tidak normal. Yaitu apa? Ini penonton setia Oriental Sirkus yang tiap hari nonton, lalu lama-lama mungkin kedip-kedipan gitu ya. Kedip-kedipan, lalu mereka saling kenalan, tapi kenalannya itu lewat surat. Suratnya pakai PO Box. Jadi gimana ceritanya, gimana bisa? Biar nggak disensor, jadi sewa kotak pos di kantor pos. Mbak Lisa. Iya, jadi kalau mengirimnya ke dia di mana? kan kalau dia alamatnya pasti Magetan gitu, kan pasti. Oh, karena pernah ngobrol begitu ya? Iya, kenal waktu di Magetan itu kan kita kenalan. Oh, waktu main di Magetan. Iya, main di Magetan itu kenalan. Ya, sempat ngobrol, sempat tahu alamat. Ya. Lalu kirim surat. Ya. Oh, gitu. Dan inilah satu-satunya yang agak normal bisa punya suami secara normal ketika kontak-kontakan gitu ya. Ya. Tapi itu pun beliau nggak tahu keluarga dari mana, nggak tahu ya? Nggak tahu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Katanya besannya aja awal-awal juga nggak tahu. Nggak tahu, besannya juga nggak tahu sampai sekarang. Menantu juga nggak tahu ya? Nggak tahu keluarganya. Itulah nasibnya. Begitu pula Mbak Butet ini. Mbak Butet ini aslinya Sumatera Utara atau gimana namanya Butet? Nggak tahu, saya juga. Nggak tahu? Nggak tahu. Usianya waktu itu kira-kira berapa waktu diambil? Tahu, saya dari kecil saya diambil, saya sudah di itu jalan dari papan itu di Jakarta. Coba, ini ketika kalau kita punya anak atau cucu usia 1 tahun, 2 tahun diambil, terus kemudian dipisahkan dari keluarga, dari bapak, ibunya, saudaranya, nggak punya akte kelahiran, nggak tahu dari mana asalnya, tidak disekolahkan, tidak dididik, sampai seumuran kemudian mereka harus keluar dari Oriental Sirkus yang akhirnya ya sekarang. Ibu ketemu nggak sama saudara-saudaranya? Belum. Sampai sekarang nggak ketemu. Dan ini punya anak. Anaknya itu namanya Mbak Devi. Ini tidak tahu kalau dia anaknya. Dia awalnya tidak tahu. Tidak tahu. Karena melahirkan saya sudah dipisahkan. Jadi ketika melahirkan dipisah. Iya, saya di rumah sakit ini sudah diambil duluan. Oh, jadi ibu melahirkan tuh anaknya diambil gitu? Diambil. Saya masih di rumah sakit. Ini udah diambil langsung dibawa ke Pondok Indah. Terus dijadikan pemain sirkus juga? Sama dijadikan pemain. Terus ibu keluar itu berarti pisah dengan anaknya? Pisah, karena pada saat itu kan untuk memikirkan diri saya sendiri aja saya sudah bingung juga ya gimana. Terus tidak mungkin saya ambil ini. Saya ini kan posisi di Pondok Indah. Kan saya di Oriental Sirkus. Keliling-keliling. Iya, keliling. Dia diambil di Pondok Indah. Iya, jadi kan terus baru tahu kalau punya ibu Bu Butet ini setelah usia berapa? Setelah usia 1
setelah saya itu ikut sirkus keliling itu sekitaran usia 15 tahunan. Baru tahu kalau punya ibu. Baru tahu saya kalau mami saya itu pemain sirkus seperti saya. Dan nasibnya pun seperti saya. Karena Saya baru awalnya tahu. kan di Pondok Indah, kan tidak ada Itu interaksi Anda dengan juga sering saya. disiksa. sama. Sama sering aja, disiksa cara juga. latihannya sama, dipukulin sama seperti itu. Itu pun karena karyawan lama yang ngomong. Ngomong kalau punya ibu. Iya, kamu tuh punya ibu, dia juga pemain sirkus. Tapi ya namanya saya kan intinya saya nggak punya orang tua karena saya dari kecil tuh Anda sendiri. dipisahkan. Iya, karena Nah saya ketika dipisahkan. ketemu sama ibu itu usia berapa? Usia sekitaran 16 tahun. Waktu itu main di di Magetan. Magetan 16 tahun. Iya. 16 tahun juga baru ketemu. baru ketemu. Padahal dipisahkan ketika bayi. Iya, Berarti gimana perasaan waktu ketemu? Percaya nggak kalau ini ibunya? nggak percaya. Ya, kaget. Sampai saya mau 1 tahun manggil mami saya itu tante. Begitu. Karena saya tuh nggak bisa. Tapi ibu tahu kalau ini anaknya. Tahu saya. Tapi saya juga nggak ngerti kan ini kan dari kecil saya nggak lihat. Inilah tragedi kemanusiaan. Coba dipisahkan ketika masih bayi. Hanya karena mau dijadikan pemain sirkus yang baru. Sampai detik ini juga Debbie nggak tahu bapaknya di mana. Loh, Nggak tahu bapaknya di mana karena kan pada saat kan bapaknya kan karyawan. Dipisahkan, saya dibawa ke Pondok Indah dulu diumpetin, terus karyawannya diusir dari orientasi. karena menikah. Karena itu Iya, hubungan karena dengan saya dulu ya. Jadi ayahnya juga nggak Sampai tahu. sekarang nggak tahu. Jadi tragedi kemanusiaan karena oriental sirkus di masa lalu. Jadi masih bayi diambil, ibunya masih bayi diambil, anaknya masih bayi dipisahkan. Ini yang terjadi di oriental sirkus yang sekarang sudah menjadi Taman Safari Indonesia. Ini malam ini saya ketemu dengan, saya baru lihat dari viral-viral di podcast ya, ada podcast macam-macam dari, ada Rudy Kamri, ada Mas Soleh, ada Mas Mas Eko Kuntadi. Nah ini saya baru ketemu aslinya di Surabaya. Sekarang tinggal di mana tuh? Di Malang. Di Malang. Di Malangnya kerjaan apa? Saya sekarang pijat di rumah-rumah orang. Punya ijazah kalau SD, SMP gitu? Tidak ada. Nggak punya ijazah SD, SMP maka sampai harus menjadi tukang pijat. Ini Ibu Butet. Dan nggak tahu sejarah kehidupan di masa lalu bagaimana. Ini Mbak Debbie sekarang tinggal di mana? Sekarang di Serang. Saya di Serang. Sebelumnya saya juga di Malang. Malang sama mami. sama. Saya tuh bantu mami saya. Jadi saya tuh Setelah ketemu itu baru bantu. Iya, jadi saya tuh kerjanya serabutan. Kadang cuci baju, apalah pokoknya serabutan yang bisa saya kerjakan. Kadang ada acara manten, Iya, bantu saya masak di ikut rumah. masak. Oh, oke. Terus akhirnya saya banyak pelanggan. Saya kenalkan pelanggan saya, kebetulan saya punya pelanggan kerja di pabrik. Iya. Itu teman-teman, inilah nasib kemanusiaan yang kita lihat dari masa lalu, di mana tahun 80-an ya, mungkin 70-an, mulai dari 70-an akhir 80-an, ibu ini masih usia belum sampai 2 tahun, dipisahkan dari keluarganya. Anaknya juga ketika punya anak dipisahkan juga. Ibu ini usia 3 tahun dipisahkan dari keluarganya, walaupun akhirnya punya suami karena keberanian suaminya itu untuk bisa berkomunikasi. Kira-kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi inilah kemanusiaan yang terkait dengan persoalan oriental sirkus yang sekarang sudah menjadi Taman Safari Indonesia. Ada persoalan kemanusiaan, bukan hanya hewan yang dilatih dengan cara-cara yang kadang-kadang tragis gitu ya. Manusianya juga ada yang dilatih dengan cara-cara yang tragis di masa lalu. Terima kasih, saya Hendri Subiakto dari Surabaya.